Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Tata Kelola Kelembagaan Gampung. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan dana desa untuk kegiatan keagamaan. Jadi salah satu judul penelitian saya tahun ini yaitu efektivitas penggunaan dana desa untuk kegiatan keagamaan di Kota Banda Aceh. Ya. Saya meneliti di beberapa desa, yang mana desa tersebut merupakan desa yang memiliki beragam mayoritas masyarakat agama. Ya. Ada agama Muslim, ada agama Hindu, agama Kristen, Protestan, Katolik, ya, dan ada agama Konghucu. Di Banda Aceh, meskipun kota kita adalah kota syariat Islam yang mayoritas penduduknya Muslim, namun ada satu desa dan ada beberapa desa lain juga memiliki masyarakat yang beragam agama. Nah, kita lihat bagaimana pengelolaan dana desa di sana dan bagaimana penggunaan desa untuk kegiatan keagamaan. Nah, sebelumnya kita lihat dulu bagaimana distribusi dana desa untuk Provinsi Aceh dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Ya. 2015 dana desa pertama sekali dikucurkan atau disalurkan yaitu 1,7 triliun, yang kemudian 2016 naik 100% lebih yaitu 3,82 triliun. Ya. Kemudian 2017 juga naik lagi lebih dari 1 triliun, ya. Kemudian 2018, ya, total 2018 total keseluruhan dana desa untuk Provinsi Aceh itu mencapai 14,8 triliun, ya. Artinya kita memiliki jumlah ataupun total dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat itu ketiga terbesar penerima dana desa secara nasional setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. Kalau dilihat dari persentase penduduk, kita jauh ketinggalan jumlah penduduknya, ya. Nah, sangat kecil jumlah penduduk kita, bahkan 3 kali lipat lebih, ya, dibandingkan dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Namun dana desa kita hampir imbang dengan dua provinsi tersebut. Nah, kemudian juga 2019, 2020 dan 2021. Nah, 2021 kita berada di peringkat ke-6 terbesar penyaluran dana desa secara nasional. Itu sekilas tentang distribusi dana desa untuk Aceh. Rata-rata memang kalau dilihat sekitar 4 triliunan, ya, 4 triliunan sampai dengan 5 triliunan dana desa disalurkan ke Provinsi Aceh setiap tahun. Nah, dengan dana desa yang begitu besar, nah kemudian bagaimana kebijakan prioritas penggunaan dana desa tersebut? Nah, dengan adanya dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah pusat juga mengeluarkan atau menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu dengan menetapkan prioritas penggunaan dana desa pada setiap tahun anggaran. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, dalam hal ini adalah desa, ya. Desa sebagai pelaksana anggaran yaitu memiliki kewenangan dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan dana desa, penyelenggaraan pemerintah desa dengan menggunakan dana desa. Kemudian juga sebagai acuan untuk pemerintah daerah, yaitu pemerintah kabupaten kota, untuk mengatur lebih teknis bagaimana prioritas penggunaan dana desa di kebijakan prioritas penggunaan dana desa adalah yang pertama untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, ya. Yang kedua, kita lihat dalam pembangunan dan masyarakat itu terdapat beberapa kegiatan-kegiatan, ya. Kalau pembangunan itu adalah bidang, pemberdayaan masyarakat juga adalah bidang. Nah, dalam pembangunan misalnya untuk menyandang sarana prasarana pembangunan infrastruktur desa, ya. Nah, begitu juga dengan masyarakat, pemberdayaan masyarakat misalnya kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang pengembangan ekonomi masyarakat yang mendorong terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Ini tidak terlepas dari tujuan
penggunaan dana desa secara umum. Ya. Kemudian 2020, selain untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dana desa juga bisa digunakan atau diprioritaskan untuk penanganan COVID ya. Seperti yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, bahwa penanganan COVID itu dibolehkan untuk belanja operasional relawan desa lawan COVID-19, kemudian juga untuk penyaluran BLT, untuk PKTD ya. Ini adalah salah satu beberapa penggunaan dana desa untuk penanganan COVID-19. Nah, tahun 2021, selain untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, kemudian dana desa juga bisa disalurkan dan juga harus memenuhi tujuan dari pelaksanaan SDGs ya. Ini SDGs, Sustainable Development Goal ya. Nah, SDGs ini ada beberapa indikator yang disepakati secara internasional dalam pemenuhan target pencapaian pembangunan, seperti penanggulangan kemiskinan, ya, pengangguran, ya, kesempatan kerja dan berbagai macam, ya, termasuk lingkungan dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa kebijakan prioritas penggunaan dana desa di Indonesia. Nah, kemudian bagaimana dengan kebijakan penggunaan dana desa untuk kegiatan keagamaan? Nah, selain untuk bidang pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan, ya, secara khusus memang penggunaan untuk kegiatan keagamaan juga diatur dalam Permendes tersebut dalam lampiran. Ya. Dalam lampirannya disebutkan diantaranya beberapa kegiatan seperti pembangunan taman belajar keagamaan. Di kita itu seperti TK atau TPA ya, TPQ ya. Nah, ini bisa digunakan dengan menggunakan dana desa, membangun itu dengan dana desa. Kemudian untuk insentif guru, taman belajar keagamaan, untuk honor guru TPA, honor guru TPQ ya. Ini bisa digunakan dengan dana desa. Kemudian ada pelatihan keagamaan seperti pelatihan tahiyat maid, ya, pelatihan bersuci ya, pelatihan bagaimana fardu kifayah dan lain-lain. Kemudian ada penyuluhan keagamaan, penyuluhan untuk pernikahan dini, penyuluhan tentang keluarga samara, penyuluhan berbagai macam kegiatan-kegiatan terkait dengan keagamaan. Nah, ini adalah secara detail bagaimana dana desa itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu sesuai dengan lampiran Permen Desa nomor 6 tahun 2020 tentang penggunaan dana desa. Nah, dan ini juga diatur dalam beberapa Permendes tahun sebelumnya ya. Nah, di sini selain disebutkan secara eksplisit beberapa kegiatan yang bisa digunakan dengan dana desa, juga disebutkan secara implisit diberikan ruang secara umum untuk berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Artinya sangat terbuka ya, sangat terbuka penggunaan dana desa untuk kegiatan keagamaan di kampung itu. Namun juga tidak boleh keluar dari tujuan penggunaan dana desa secara umum, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, selain itu dalam dimensi agama ya, ada yang perlu dilihat lagi adalah partisipasi kelompok agama dalam pengelolaan dana desa. Nah, seperti dalam musdes ya, musyawarah desa. Nah, dalam musyawarah desa memang dalam Permendes tentang musyawarah desa disebutkan salah satu unsur yang harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan desa adalah tokoh agama. Ini yang diatur dalam peraturan desa. Nah, kemudian ada relawan desa lawan COVID. Nah, tokoh agama ataupun kelompok agama juga perlu dilibatkan dalam kelembagaan desa seperti relawan desa lawan COVID dan lain-lain. Nah, PKK ya, kemudian posyandu dan lain-lain. Kemudian ada penerima informasi pembangunan desa. Nah, semua masyarakat, semua unsur, termasuk tokoh desa, itu berhak menerima informasi pembangunan desa, mulai dari perencanaan ya, misalnya keterbukaan tentang APBG, keterbukaan dengan kegiatan-kegiatan apa yang diusulkan tahun ini, dan juga sampai dengan pertanggungjawaban. Nah, apa saja yang sudah dilakukan, berapa anggaran yang sudah dihabiskan, nah bagaimana outputnya, outcome-nya ya, ini perlu di apa namanya, mereka berhak menerimanya. Dan selain itu kelompok agama itu juga menjadi sasaran pembinaan ya. Artinya ada kegiatan-kegiatan dari dana desa itu harus dianggarkan untuk pembinaan kelompok keagamaan. Ini yang menjadi beberapa faktor keterlibatan mereka dalam. Kemudian terkait dengan lokasi penelitian,
Banda Aceh adalah kota yang multikultur ya. Ini kita bisa lihat dari segi jumlah penduduk berdasarkan agama ya. Persentasenya Islam memang sangat minoritas 98,21%. Kemudian ada beberapa komunitas masyarakat non muslim ya. Yang kedua itulah adat Buddha yang menempati jumlah jiwa itu 2.755 ya. Ini kebanyakan kita di Penayung itu diisi oleh orang-orang Buddha yang berprofesi sebagai pedagang ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada satu desa di Banda Aceh yaitu Desa Penayung, di mana di sana masyarakat Muslim itu bukan menjadi prioritas. Nah, kalau digabungkan dengan agama-agama lain, masyarakat Muslim itu tidak menjadi prioritas ya. Nah, dan kondisi seperti ini suatu kondisi yang menarik. Di sana pemerintah kepala desanya itu Muslim dan juga aparaturnya juga semuanya adalah Muslim. Nah, bagaimana dinamika pengelolaan dana desa, penggunaan dana desa untuk kegiatan keagamaan ini menarik sekali untuk diteliti. Juga dilihat dari beberapa kampung lainnya seperti Kampung Kedah yang di sana ada berdiri kuil ya, agama Hindu. Kemudian juga di Kampung Laksana, Kampung Mulia ya, jadi ada banyak beberapa gereja yang berdiri di sana, masyarakat Kristen, masyarakat Protestan di sana. Nah, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri ya, menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam pengelolaan dana desa ya. Karena dana desa itu selain secara regulasi sudah diatur prioritas penggunaannya, namun diberikan hak otonom untuk mempertimbangkan karakteristik penduduk dan mengedepankan prinsip keadilan, demokrasi, akuntabilitas, kesetaraan, dan keberagaman. Inilah mandat Undang-Undang Desa ya, dalam pengelolaan dana desa. Nah, salah satu potret pengelolaan dana desa pada wilayah penduduk multikultur adalah dinamika pengelolaan anggaran untuk kegiatan keagamaan. Seperti saya sebutkan tadi, bagaimana dalam perencanaan keterlibatan masyarakat non-muslim dan muslim ya, kemudian juga masyarakat dalam pelaksanaannya, kemudian juga dalam kelembagaan desa dan sampai dengan pertanggungjawaban. Kemudian kegiatan-kegiatan seperti apa saja yang bisa dianggarkan. Nah, kemudian kegiatan keagamaan apa saja yang telah dianggarkan dan bagaimana realisasinya dan bagaimana dinamikanya. Apakah ada komplain dan tidak ada komplain dan sebagaimana. Nah, fokus ataupun problem yang menjadi rumusan pada penelitian saya itu ada beberapa sebenarnya, namun kesempatan ini saya sampaikan dua problem, yaitu terkait dengan efektivitas penggunaan dana desa, yang kedua adalah keterlibatan kelompok agama dalam pengelolaan dana desa. Nah, kita lihat metodologi penelitian yang saya ajukan di sini adalah bersifat kualitatif deskriptif ya. Dari tahun 2015 sampai 2020 saya mengkaji penggunaan dana desa 2015 sampai 2020 ya. Nah, dari dua dimensi tersebut ada dua indikator ya, yaitu ketercapaian realisasi kegiatan keagamaan dan kesesuaian dengan regulasi. Kemudian keterlibatan kelompok agama dalam pengelolaan dana desa itu diukur dengan keterlibatan dalam Pusdes, keterlibatan dalam kelembagaan desa, dan sebagai sasaran pembinaan ya. Nah, kemudian hasil yang saya dapatkan bahwa yang pertama, kebijakan dana desa untuk kegiatan keagamaan di Kota Banda Aceh itu prioritas penggunaannya itu masih mengacu pada kebijakan prioritas penggunaan dana desa yang diatur oleh Kementerian Desa. Ya, itu mengatur langsung setelah lahir Permendes, Kota Banda Aceh langsung mengadopsi Permendes tersebut ya. Nah, kemudian ditemukan di sisi lain bahwa bukan hanya dinas desa saja digampung, tapi juga ada ADG, alokasi dana kampung yang sumbernya dari APBK, dan juga bagi hasil pajak dan berbagai sumber lainnya, ada PAG dan lain-lain. Nah, jadi penggunaan dana desa bukan satu-satunya menjadi sumber pendapatan mereka, tapi ada juga ADG yang digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti majelis taklim, itu digunakan dana ADG ya. Nah, semua pendapatan kampung tersebut itu dimasukkan dalam dokumen perencanaan atau APBG dan juga dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan ya, dan sesuai dengan kebijakan regulasi. Nah,
Terkait dengan prioritas penggunaan dana desa untuk kegiatan keagamaan, berdasarkan kajian regulasi dan konfirmasi dari pihak DPMG itu dibenarkan untuk menggunakan dana desa untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana pendidikan dan kebudayaan, semisal taman belajar ya, TPA ya. Nah, bahkan di Kota Banda Aceh diprioritaskan minimal 20 juta per tahun untuk kegiatan operasional TPA. Selain itu, pada bidang pemberdayaan masyarakat juga desa dibenarkan untuk menganggarkan bantuan insentif guru TPA ya. Kemudian juga pelatihan melek finansial dan perspektif agama Islam, penyuluhan cegah kawin anak dalam perspektif agama ya, pernikahan dini, pendidikan keluarga sakinah dalam perspektif agama Islam, dan berbagai pelatihan-pelatihan lainnya yang ada kaitannya dengan keagamaan ini dibolehkan, dibenarkan. Nah, namun dalam sisi lain kita menemukan bahwa penggunaan dana desa untuk kegiatan keagamaan itu sangat minim. Ya, itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan dalam penelitian ini. Kenapa? Yang pertama itu dibatasi oleh regulasi. Ya, ada aturan yang mengatur tentang prioritas penggunaan untuk keagamaan itu dibatasi, terutama untuk kegiatan aktivitas di rumah ibadah. Ya, untuk membangun masjid misalnya, membangun madrasah, membangun musala itu dibatasi. Bahkan selama dana desa ada, tidak ada dana desa yang dibangun digunakan untuk itu ya. Nah, kemudian apa namanya, selain itu untuk kegiatan-kegiatan lainnya bisa digunakan, namun kalau untuk rumah ibadah itu tidak bisa digunakan. Kemudian selain itu ada penyebab lainnya adalah minimnya usulan dari kelompok agama non-muslim. Dalam forum Muslimbang secara formal dan secara informal tidak diusulkan kegiatan keagamaan yang non-muslim. Nah, kemudian penggunaan dana hanya diusulkan dan dianggarkan oleh kelompok muslim saja. Sedangkan untuk non-muslim seperti saya sampaikan tadi tidak dianggarkan. Kenapa? Karena tidak diusulkan dan tidak menjadi prioritas. Salah satu kebijaksanaan lokal atau kebijakan lokal kita, pemerintah desa itu wajib melaksanakan syariat Islam, ya. Dan ini juga dari segi toleransi kita mengkaji bahwa inilah sebuah kesadaran kaum minoritas dalam berkedudukan di wilayah pelaksanaan syariat Islam yang memiliki daerah otonomi, yang memiliki kewenangan khusus ya. Nah, inilah sikap toleransi yang perlu ditiru yang baik. Nah, kemudian dilihat dari pengukuran efektivitas penggunaan desa ini diukur dengan dua indikator. Yang pertama adalah ketercapaian realisasi kegiatan keagamaan. Dari segi ketercapaian realisasi kegiatan keagamaan, penggunaan dana desa untuk kegiatan keagamaan kebanyakan digunakan untuk kegiatan TPA, ya, dan kegiatan pelatihan keagamaan dalam lingkup agama Islam. Sedangkan untuk kegiatan non-Muslim, penggunaan dana desa itu tidak digunakan atau tidak ditemukan. Nah, hal ini memang yang pertama tidak diprioritaskan, yang kedua tidak diusulkan. Kemudian kalau dilihat dari kesesuaian dengan regulasi bahwa kegiatan keagamaan telah sesuai dengan aturan penggunaan dana desa sebagaimana diatur oleh Permendes pada setiap tahun anggaran. Artinya tidak melangkahi aturan ya, yang tidak boleh dibangun jadi tidak dibangun. Nah, ini sudah sesuai dengan aturan. Namun pada efektivitas atau pencapaian itu masih kurang efektif. Kenapa? Karena masih banyak sekali kegiatan-kegiatan agamaan yang tidak diakomodir atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah desa. Barangkali tidak sesuai dengan kebutuhan ataupun tidak sesuai dengan konteks yang berlaku di desa tersebut, di desa lokasi penelitian. Kemudian dari segi keterlibatan tokoh agama dalam proses pengelolaan dana desa, kita lihat dari tiga sisi. Yang pertama adalah sisi musyawarah, keterlibatan dalam musyawarah. Nah, berdasarkan hasil penelitian di beberapa desa bahwa masyarakat agama Islam maupun non-Muslim, nah itu mereka terlibat sejak musdus itu terlibat, musdus, musyawarah dusun, musyawarah desa, mereka terlibat. Namun mereka tidak mewakili sebagai tokoh agama, melainkan mewakili sebagai tokoh masyarakat. Nah, namun di sana juga tidak membahas tentang usulan kegiatan keagamaan, melainkan usulan kegiatan yang bersifat umum seperti sarana
prasarana dan lain-lain. Kemudian dari segi keterlibatan tokoh agama atau unsur agama dalam kelembagaan kampung juga bisa dikatakan di beberapa kampung itu terdapat unsur-unsur agama, berbagai macam agama terlibat dalam kelembagaan kampung. Misalnya dari beberapa desa yang saya teliti, ada satu desa yang ada satu orang yang non-muslim terlibat sebagai aparatur kampung. Sedangkan di desa-desa lain seperti Kampung Penayung itu tidak ada yang non-muslim, semuanya muslim. Namun di PKK Posyandu mereka terlibat aktif ya. Ini beberapa contoh keterlibatan tokoh agama dalam kelembagaan kampung. Selanjutnya terkait dengan pembinaan pesan pembinaan agama. Memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelompok muslim menerima dana desa untuk kegiatan-kegiatan keagamaan seperti TPA, kemudian ada pelatihan-pelatihan tayyid maid, pelatihan keagamaan lainnya, sedangkan yang non muslim tidak ditemukan ya. Hal ini karena dibatasi secara regulasi dan juga tidak ada usulan dari masyarakat setempat. Nah, jadi kesimpulan dari beberapa penelitian saya, pertama tadi, bangunan desa untuk kegiatan keagamaan di Kota Banda Aceh dari segi ketercapaian realisasi kegiatan keagamaan itu belum efektif ya, karena belum semua kegiatan yang diusulkan dalam prioritas pembangunan desa itu dilaksanakan. Namun secara kajian regulasi, pembangunan desa telah sesuai dengan kebijakan prioritas pembangunan desa, artinya tidak ada yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Kemudian, secara keterlibatan tokoh agama dalam tahapan pengelolaan dana desa seperti dalam kategori kegiatan musdus, musdes, musrembang itu tidak mewakili sebagai tokoh agama, melainkan yang terlibat itu mewakili sebagai masyarakat, tokoh masyarakat biasa. Nah, sedangkan dalam pembinaan tadi, sasaran pembinaan tidak ditemukan kegiatan untuk muslim, sedangkan untuk muslim ada. Dan kemudian yang seterusnya adalah untuk keterlibatan kelompok agama di kelembagaan kampung juga bisa dikatakan masyarakat muslim dan masyarakat non-muslim diposisikan sama sebagai masyarakat yang berhak mendapatkan peran dalam pembangunan kampung. Nah, barangkali ini menjadi bahan diskusi kita pada hari ini, teman-teman. Jika ingin ditanyakan, jika ingin kita diskusikan, jika ingin berkomentar, silakan berkomentar di kolom komentar ya, atau bisa kita diskusikan secara langsung ya. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Baik, sampai di sini saja barangkali presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.